Hai, jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Aprianitan. Hari ini saya akan membahas tentang cara cuci hidung. Di masa pandemi COVID sekarang, kita disarankan untuk rajin mencuci tangan. Lantas, kenapa kita tidak mencoba untuk mencuci hidung kita untuk membersihkan debu dan kuman-kuman yang melekat di rongga hidung? Tonton videonya sampai habis, nanti di akhir slide ada praktek cara cuci hidung. Saya lagi berjuang menuju ke 1000 subscriber, jadi Bapak Ibu yang menonton, mohon subscribe channel saya ya. Terima kasih. Saya bahas sekilas dulu tentang hidung ya. Hidung itu fungsinya menyaring udara pernafasan yang akan masuk ke saluran napas yang lebih bawah, melembabkan dan menghangatkan udara yang akan masuk ke tubuh agar temperaturnya sesuai dan optimal untuk tubuh. Hidung adalah organ pertama yang berinteraksi dengan udara luar, mengakibatkan kotoran bisa menumpuk di daerah rongga hidung. Di dalam hidung terdapat struktur yang terdiri dari lapisan lendir dan rambut-rambut halus yang kita sebut sebagai sistem transport mukosilier. Ini gambar hidung dan sistem transport mukosiliernya. Sistem transport mukosilier, sistem pertahanan hidung terhadap virus, bakteri, jamur, atau partikel berbahaya yang terhirup bersama udara pernafasan. Gangguan sistem transport ini bisa muncul berbagai masalah di rongga hidung dan sinus, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan lain-lain. SNIS atau Salin Nasal Irrigation, bahasa Indonesianya itu cuci atau irigasi hidung dengan NaCl 0,9%. Ini normal salin ya. Bukan menggunakan larutan garam dapur karena garam dapur di Indonesia sudah difortifikasi dengan yodium yang bisa merusak selaput lendir. Kadar pH cairan salin mirip dengan pH cairan tubuh sehingga tidak akan mengacaukan ekosistem di dalam hidung. Ini botol infus NaCl 0,9%, kemasannya DN30, 100 ml, 500 ml. Beli yang ukuran besar aja karena lebih hemat. Yang kecil sama besar harganya nggak beda jauh. Ini spad atau suntikan, ada yang 10 ml dan 50 ml, terserah mau pakai yang mana. Bisa dibeli di marketplace atau di apotik ya. Kalau saya sih lebih suka yang 50 ml karena cairannya lebih banyak dan dorongan airnya lebih kencang. Seberapa cepat terasa manfaatnya jika kita melakukan cuci hidung? 1-2 kali akan kelihatan hasilnya. Jika rutin dilakukan, akan lebih dirasakan manfaatnya. Irigasi hidung membantu mengontrol gejala pada mereka yang ada sinusitis dan memperbaiki kualitas hidup. Mencuci hidung di malam hari sebelum tidur lebih bagus karena hidung terasa lebih lega. Tidur berkualitas harus disertai napas melalui hidung. Kalau tidur menafas tidak menggunakan hidung, sudah pasti kualitas tidurnya tidak baik. Berapa kali dilakukan? Lakukan 1 kali per hari. Dapat membantu mengeluarkan lendir, membersihkan bakteri pada lubang hidung, membuang alergen yang terhirup. Setelah gejalanya hilang, Anda bisa maintain misalkan 3 kali per minggu. Itu sudah cukup untuk menjaga supaya tidak timbul gejala-gejala lain. Manfaat cuci hidung membantu menjaga silia hidung tetap sehat. Silia itu rambut getar ya. Membersihkan dari debu, polusi, dan partikel berbahaya lainnya yang terhirup ketika bernafas, mengencerkan lendir yang kental, misalkan pada saat terinfeksi, contohnya pilek, mengurangi gejala flu, sinusitis, rinitis. Rinitis ini alergi di hidung ya. Membersihkan dari mediator penyebab radang sehingga mengurangi gejala alergi dan salesma. Salesma ini common cold ya, mirip kayak flu. Menjaga kelembapan rongga hidung, mencegah berkumpulnya bakteri, membuat hidung terasa lebih segar dan bersih. Cara cuci hidung. Cuci tangan sebelum cuci hidung. Ambil cairan NaCl 0,9% dengan spad. Buka mulut,
tahan napas. Kalau mau bernafas lewat mulut saja. Posisi kepala dimiringkan ke kiri jika ingin menyemprot lubang hidung kanan dan sebaliknya. Semprotkan dengan cepat cairan ke salah satu hidung dengan posisi kepala agak miring. Semprotkan cairan hingga cairan keluar mengalir dari hidung di sebelahnya. Keluarkan sisa cairan dari hidung seperti membuang ingus, tapi dengan lembut, jangan terlalu kencang ya. Ulangi untuk hidung satunya lagi. Ini saya kasih gambar bagaimana cara cuci hidung ya, agar dapat bayangan ketika melakukan cuci hidung. Nah, ini ada yang warna hijau ya, itu seperti misalkan kita anggap benda asing aja. Nah, begitu kita cuci hidung, benda asingnya akan terdorong keluar. Apa sih efek sampingnya? Telinga terasa penuh, tapi keluhannya akan hilang sendiri. Perih di mukosa hidung, perdarahan hidung, tapi ini kasusnya jarang banget ya. Jika terjadi efek samping seperti ini, tetap lanjutkan irigasi karena ini bukan penyebab untuk harus menghentikan irigasi. Kecuali kalau perdarahan hidung ya, perdarahan hidung mungkin bisa di stop dulu, keesokan harinya bisa diulang. Hal-hal yang perlu diperhatikan, hentikan penyemprotan jika dirasa nyeri atau sakit pada hidung, cuci bersih alat dengan sabun dan air hangat dan dibiarkan mengering sendiri. Jika air salin tampak kotor, langsung dibuang. Ini maksudnya yang pakai kemasan besar ya, itu kan dipakai berulang-ulang. Jadi jika pas mau mengerjakan ternyata airnya kotor, itu langsung dibuang saja. Berarti udah terkontaminasi. Jangan lakukan irigasi nasal pada bayi karena ini bahaya aspirasi ya ke sedak. Jangan lakukan irigasi jika ada luka di wajah yang belum sempat sembuh karena potensial kebocoran air salinnya ke dalam jaringan yang tidak diinginkan. Jangan lakukan irigasi jika ada masalah saraf dan muskuloskeletal, misalkan tremor berat itu tangannya getar-getar. Ini bahaya, bisa aspirasi cairan masuk ke. Terkadang cairan akan keluar sebagian melalui mulut atau terkadang menyebabkan tersedak karena masuk ke saluran napas bawah. Tidak perlu khawatir, nanti kalau sudah terbiasa melakukannya tidak akan terjadi lagi. Ini pada awal-awal ketika kita coba melakukan cuci hidung belum terbiasa, jadi belum tahu selahnya bagaimana. Jika ada sebagian salin yang mengalir ke mulut ketika cuci hidung, itu dikeluarkan ya, jangan ditelan. Jangan pakai air keran karena mungkin ada kontaminasi bakteri atau protozoa, termasuk amuba yang mungkin aman jika tertelan karena asam lambung membunuh bakteri dan protozoa, tetapi jika di hidung, organisme ini bisa tetap hidup pada saluran napas dan menyebabkan potensial infeksi serius. Apa indikasi cuci hidung pada rhinosinusitis kronik? Ini pada sinusitis ya. Bagus banget manfaatnya. Rinitis alergika, ini misalkan ada orang yang tiap pagi, tiap bangun tidur selalu bersin-bersin, boleh dicoba cuci hidung. Dia mengurangi penggunaan obat-obatan atau sebagai terapi tunggal ataupun terapi pelengkap pada kasus rhinositis kronik dan rinitis alergika. Terus bisa juga untuk ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Pada COVID ini penelitiannya belum banyak, makanya saya kasih tanda tanya. Tapi yang pasti dia bisa mengurangi hidung mampet pada penderita COVID. Jadi boleh dicoba. Cuci hidung pada pasien COVID-19. Mencuci hidung tidak akan membuat hasil tes swab menjadi negatif karena swab hidung bukan mengambil sampel dari kotoran lendir hidung yang bisa dibersihkan dengan NaCl. Swab nasofaring sampai mentok ke ujung tujuannya untuk mengambil sel epitel yang ada di dinding tenggorokan karena virus corona masuk ke dalam sel-sel. Normalnya daerah rongga hidung menghasilkan cairan sehingga lendir ikut terangkat pada alat stik pengambil sampel. Namun sel epitel akan tetap terjaring meski ada lendir yang ikut terangkat.
Sel epitel tidak akan hilang karena membilas hidung dengan NaCl. Menghilangkan sel epitel butuh disiram kuat sekali dengan peralatan khusus dan itu tidak akan hilang 100%. Dapatkah irigasi hidung mengurangi resiko terinfeksi COVID-19? Mulut dan hidung ini pintu masuk virus corona. Mengapa kita tidak mencuci hidung kita seperti halnya kita sering mencuci tangan? Berkumur dengan cairan antiseptik efektif mengurangi viral load di cairan mulut. Cuci hidung dapat mengurangi viral load di rongga hidung. Cuci hidung sering direkomendasikan sebagai tambahan terapi non-farmakologi untuk membersihkan rongga hidung dengan membuang antigen, mediator peradangan, mikroorganisme, contohnya bakteri dan virus. Cuci hidung dapat mengurangi viral load di rongga hidung. Pada pasien COVID-19 bisa mengurangi gejala hidung mampet. Saya mau praktekin cuci hidungnya. Yang dibutuhkan ini wadah untuk menampung air yang keluar dari hidung. Ini cairan infus. Beli yang besar aja lebih hemat, segini cuma 8.000. Ini tulisannya sodium chloride 0,9% ya, atau natrium klorida atau normal salin. Oke. Ini jarum boleh dipilih mau yang 10 cc atau yang 50 cc. Ini udah bekas pakai ini. Oke, sekarang kita buka. Saya buka dulu. Jarumnya paling kecil 10 cc ya, jangan beli yang lebih kecil dari itu, soalnya nanti pas nyedotnya agak susah. Nih, ini dikencengin. Ini kan jarum nih, tuh. Ini dikencengin, tarik. Nah, kita masukin. Ini ada lubang, dicolok aja lubangnya. Oke, nah, nih tarik. Nah, ini kalau kalian pakai yang 5 cc, ketika narik ini berat ini. Nah, mending ya 10 cc aja, jarumnya besar. Oke, sampai mentok aja. Udah. Nih. Jarumnya kita buka, masukin sini. Oke, putar lagi, dikeluarin. Ingat ya, dikeluarin jangan ditusuk bersama jarum ya. Oke, kita mulai. Saya mau bersihin hidung ini ya. Kepalanya dimiring ke kiri, hidung kanan, kepala dimiring ke kiri. Nah, kita semprot aja langsung. Nih, buka mulut, tahan napas. Nanti begitu airnya sudah mengalir semua, kita buang sisa airnya ya. Oke, saya mulai ya. Begini, miring, tahan napas ya. Udah, hidung kanan. Sekarang kita masuk ke hidung kiri. Kita putar lagi. Nih ya, diputar biar kenceng. Kita tusuk lagi. Oke, nih kita ambil airnya. Udah, full. Tutup. Nih. Oke, buka. Nih, tangannya pindah sebelah kiri. Oke, kita mau bersihin hidung ini, jadi kepalanya miring ke kanan. Nih. Oke, buka mulutnya, tahan napas ya. Dibuang kayak buang ingus, pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Udah beres. Ini saya mau coba yang 50 cc. Saya sih lebih suka yang 50 cc, soalnya sedotnya langsung banyak bisa. Ini kalau kalian beli di marketplace, ini ada jual, di apotek juga ada jual nih, sekitar 10.000 ya. Jarumnya juga ada nih, saya pakai jarumnya 10 cc aja, yang jarum bawahnya udah nggak ada. Oke, disedot. Nah, dia keras nih, soalnya volumenya banyak, susah kan, keras, karena tarikannya kenceng ya. Nah, biasa saya buka ininya, karet abu-abunya, saya kasih contoh ya, bukain ya. Nih, dicongkel aja. Nih, udah kebuka. Nah, ini jarum,
saya putar, saya buka dulu ya. Saya tusuk bikin lubang dulu di sini ya. Lubang. Nah, ini kita mulai. Kita sedot ya. Nah, ini lebih gampang tuh. Tuh. Tariknya juga enak. Tarik kurang lebih 30 cc cukup lah. Atau sesuai kebutuhan aja. Nih, 30 cc sama. Nih ya. Ini kita setengah-setengah aja, setengah untuk hidung kanan, setengah untuk hidung kiri. Oke, buka mulut. Tahan napas ya. Nih, ganti tangan. Buka mulut. Tahan napas. Udah selesai, gampang kan? Saya lebih suka pakai yang gede ini, lebih cepat, lebih banyak juga airnya. Oke, jangan lupa subscribe and share-nya ya. Jaga dan rawatlah bumiku, bumimu, dan bumi kita bersama. Sekian presentasi dari saya. Ditunggu video-video berikutnya. Terima kasih.